Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi dengan pelajaran seni budaya. Pada kesempatan pagi hari ini, tema yang akan kita pelajari adalah tema bermain musik ensemble. Setelah kemarin kita mempelajari tentang vokal, jenis-jenis vokal, teknik bervokal. Nah, pada kesempatan kali ini kita beralih ke permainan musik ensemble. Apa itu musik ensemble? Mari kita pelajari pada slide selanjutnya. Oke, materi pokok musik ensemble di sini nanti tujuan pembelajarannya adalah anak-anak bisa bersikap disiplin dalam bermain musik ensemble. Paling tidak anak-anak nanti bisa memainkan salah satu alat musik ensemble yang ketika nanti saat kita bisa bertatap muka, kita bisa mempraktikkan secara berkelompok permainan alat musik ensemble. Oke. Apa itu musik ensemble? Di sini ada beberapa pengertian, di antaranya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik di sini memiliki pengertian ilmu atau seni menyusun nada atau suara yang diutarakan, dikombinasi, dan dihubungkan temporal untuk menghasilkan komposisi suara. Nah, komposisi suara yang dimaksud di sini adalah komposisi suara musiknya. Kalau komposisi suara vokal itu ada suara 1, suara 2, yang kemarin anak-anak sudah pelajari, itu ada wilayah nada manusia, ada sopran, alto, mezzo-sopran untuk yang wanita, sedangkan untuk laki-lakinya kemarin dari nada tinggi ada tenor, ada bariton, dan ada bass. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah wilayah suara musik dari musik ensemble, ya. Kata ensemble berasal dari bahasa Perancis. Ensemble itu berarti rombongan musik. Ya, perlu diingat-ingat kata kunci dari ensemble di sini adalah rombongan musik. Rombongan musik yang bagaimana? Rombongan musik yang secara bersama-sama memainkan alat musik tertentu. Nah, pada intinya musik ensemble di sini adalah rombongan musik yang dimainkan secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu. Nah, ini nanti silakan anak-anak dibaca kembali intinya apa yang Bu Wido jelaskan, juga silakan dicatat inti dari ensemble musik itu apa, supaya anak-anak nanti ketika memahami pengertian ini tidak terlalu susah. Silakan dibuat dengan bahasa anak-anak sendiri, ya. Intinya ini, nak, rombongan musik yang dimainkan secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu. Nah, musik ensemble di sini nanti ada beberapa jenis. Nah, kita lanjutkan slide-nya. Nah, di sini anak-anak, judul dari slide yang ini silakan anak-anak tulis di buku secara tebal, secara besar. Pengelompokan musik ensemble itu ada berdasarkan berdasarkan penyajiannya dan berdasarkan fungsinya. Oke. Berdasarkan penyajiannya yang pertama, yang kedua adalah berdasarkan fungsinya. Oke. Kita pelajari terlebih dahulu yang pertama. Pengelompokan musik ensemble berdasarkan penyajiannya itu ada musik ensemble sejenis. Nah, Bu Wido tebalkan. Musik ensemble sejenis dan musik ensemble campuran. Nah, silakan anak-anak ditebali yang bagian ini, bahwa pengelompokan musik ensemble itu ada dua, yang berdasarkan penyajiannya dan berdasarkan
fungsinya. Oke. Yang pertama, musik ensemble sejenis intinya adalah sama rombongan musik yang memainkan alat musik secara bersama-sama dengan, ini kata kuncinya, dengan alat musik yang sejenis. Contohnya, apabila anak-anak memainkan alat musik dari misalkan satu kelompok ada 5 orang. Nah, 5 orang ini hanya menggunakan satu alat musik. Misalkan alat musik pianika berarti 5 orang itu pianika semua. Misalkan gitar, 5 anak itu memegang alat musik gitar semua. Misalkan recorder, alat musik yang dipakai dari 5 orang tersebut atau sekelompok orang tersebut adalah alat musiknya recorder. Pada intinya adalah alat musik yang digunakan adalah satu alat musik saja, tidak campuran. Oke. Yang kedua, musik ensemble campuran berbanding terbalik dengan ensemble sejenis. Jika ensemble sejenis adalah hanya satu alat musik, ensemble campuran itu ada lebih dari satu. Contoh, misalkan dari satu kelompok terdiri dari 6 anak, 6 anggota, 2 anak pianika, 2 anak recorder, 2-nya lagi drum atau perkusi atau triangle atau alat musik ritmis yang lainnya ya. Perlu diperhatikan bahwa pengelompokan musik ensemble berdasarkan penyajiannya. Yang pertama itu ada sejenis, yang kedua itu ada campuran. Nah, pengertiannya pada intinya musik ensemble sejenis hanya satu alat musik. Kalau ensemble campuran itu lebih dari satu. Begitu ya, anak-anak. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, pengelompokan musik ensemble berdasarkan peranan dan fungsi alat-alat musik yang digunakan. Oke. Yang pertama, nah, kalau berdasarkan penyajiannya tadi hanya ada 2. Kalau berdasarkan fungsinya di sini ada 3. Nah, anak-anak perlu memahami ini, anak ya. Bedanya berdasarkan penyajiannya dan berdasarkan fungsinya itu ada jumlahnya. Yang kedua ini berdasarkan fungsinya ada 3. Yang pertama adalah ensemble melodis. Yang kedua adalah ensemble ritmis. Yang terakhir adalah ensemble harmonis. Apa itu ensemble melodis? Nah, silakan anak-anak ini dibaca. Pada intinya, ensemble melodis di sini adalah alat musik yang digunakan berfungsi untuk memainkan rangkaian nada-nada yang merupakan melodi lagu. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa ensemble melodis itu berarti alat musiknya dari alat musik melodis. Alat musik melodis intinya kata kuncinya adalah alat musik tersebut hanya bisa memainkan melodi. Melodi itu ya nada-nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Hanya bisa memainkan nada tersebut. Tidak bisa membentuk chord, tidak bisa membentuk iringan. Hanya memainkan melodi saja. Misalnya do ya do, re ya re, mi ya mi, fa ya fa, dan selanjutnya. Oke, contoh alat musik melodis di sini adalah recorder. Recorder itu yang kayak seruling gitu, nak. Yang terbuat dari bahan atom. Biasanya anak-anak bisa menemukan di toko alat musik itu dengan harga yang sangat terjangkau. Paling murah itu 15.000 sudah dapat recorder. Yang lumayan oke, agak naik sedikit itu harganya paling mahal 25.000. Oke, ini adalah alat musik yang paling bisa dijangkau, yaitu recorder sebagai alat musik melodis. Yang kedua ini ada pianika contohnya, yang selanjutnya ada biola dan harmonika ya. Nanti anak-anak silakan mencari tahu bagaimana itu permainan recordernya, permainan pianika. Kalau pianika begitu yakin
saat SD anak-anak sudah pernah mempraktekannya. Sama permainan SD dan yang sekarang itu nanti sama ya. Yang kedua adalah ensemble ritmis. Alat musik ritmis yang digunakan itu adalah sebagai pengatur irama atau pengatur tempo. Pada alat musik ritmis di sini, dia tidak bisa menghasilkan melodi, tidak bisa menghasilkan nada. Dia hanya sebagai pengatur tempo atau irama. Contohnya apa? Contohnya drum. Yang sering anak-anak lihat, yang sering anak-anak tahu itu drum salah satu contohnya. Lalu ada kendang, lalu ada alat musik rebana itu yang tidak bisa menghasilkan melodi. Kalau alat musik rebana itu ketika dipukul itu dia kan tidak bisa berbunyi do atau re atau mi atau fa dan selanjutnya, tapi dia hanya bisa mengeluarkan bunyi yang gunanya untuk mengatur tempo. Oke, paham ya anak-anak ya? Ensemble ritmis di sini adalah fungsinya hanya untuk mengatur irama atau tempo. Contohnya ini. Bu, di sini ada istilah triangle. Apa triangle, Bu? Triangle itu salah satu alat musik ritmis yang berbentuk segitiga. Contohnya di sini, Bu udah carikan biar anak-anak tahu apa dan bagaimana bentuk dari triangle. Oke, bisa carikan. Sambil anak-anak mengamati apa itu triangle. Oke. Triangle tidak bisa menghasilkan nada ya, Nak ya. Pokoknya alat musik ritmis itu hanya bisa sebagai pengatur tempo, tidak bisa menghasilkan nada atau melodi ya. Triangle. Oke. Nah, bentuknya seperti ini, Nak. Bentuknya segitiga. Dan bahannya itu biasanya dari seng, ya. Contohnya seperti ini. Ini hanya sebuah gambar. Nanti anak-anak bisa browsing di YouTube cara permainan triangle-nya, ya. Oke, semoga anak-anak paham bagaimana bentuk triangle. Namanya triangle itu kan segitiga. Alat musiknya juga bentuknya segitiga. Nanti ada alat pukulnya sendiri. Ya, dia tidak alat tersebut tidak menghasilkan nada, tapi hanya bisa mengatur irama atau tempo. Ya, selanjutnya yang terakhir ini adalah ensemble harmonis, yaitu alat musik yang digunakan bisa berfungsi untuk memainkan melodi lagu dan juga mengatur irama lagu. Jadi satu alat tersebut bisa menghasilkan dua fungsi. Fungsi menghasilkan melodi dan dia sekaligus bisa mengatur irama atau tempo. Contohnya gitar, keyboard, kentrung, tamborin, dan piano. Ibu rasa alat musik ini tidak asing di telinga anak-anak. Jika anak-anak ada yang belum tahu, nanti silakan bisa searching di YouTube, bisa di Google juga bisa. Banyak sekali contoh gitar, contoh keyboard, kentrung, tamborin, dan piano. Begitu ya anak-anak ya. Pada intinya, kata kunci dari ensemble melodis hanya bisa menghasilkan nada atau melodi, ensemble ritmis hanya bisa mengatur irama tanpa menghasilkan melodi, sedangkan yang harmonis adalah fungsinya bisa kedua-duanya, bisa menghasilkan melodis, bisa mengatur irama atau tempo. Oke? Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh alat musik. Nah, di sini
alat musik yang anak-anak lihat pada layar kaca, semuanya alat musik berasal dari Indonesia. Nah, di sini yang panjang terbuat dari bambu, ini namanya suling bambu. Dan yang seperti apa ini? Seperti alat musik gamelan. Nah, tapi ini kalau didekatkan ada senarnya ya, Nak ya. Ini namanya kecapi. Lalu yang digantungkan seperti ini namanya angklung. Nah, yang bentuknya seperti terumbu karang di sini. Nah, ini namanya sasando. Yang terakhir seperti ulekan sambal ya, Nak. Ada tengah-tengahnya ada jendolnya itu yang ketika dipukul berbunyi gong. Nah, itu namanya gong ya. Alat musik di sini coba anak-anak cari tahu suling bambu dari mana, kecapi dari mana, angklung dari mana, gong dari mana, sasando dari mana. Oke, anak-anak. Nah, ini juga beberapa alat musik. Ini ada contohnya. Oke. Oke, sampai di sini anak-anak yang dapat video jelaskan. Nanti tugas yang ini, musik Indonesia, mengenal beberapa alat musik daerah yang ada di Indonesia, sekaligus daerahnya. Asal alat musiknya nanti akan Ibu share di Google Classroom. Begitu ya. Oke, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran yang Bu Wida buat, silakan anak-anak nanti beralih ke yang bawahnya, itu ada tugas menyebutkan alat musik daerah dan asalnya. Alat musik itu namanya apa, asalnya dari mana. Oke, begitu ya yang dapat Bu Wida sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Anak-anak menjadi paham tentang pengertian alat musik ansambel. Oke, sebelum Bu Wida tutup materi pada pagi hari ini, Bu Wida akan memberikan satu contoh dari permainan musik ansambel ya. Oke, kita tulis dulu kata kuncinya. Kita menulis kata kunci musik ansambel sejenis. Contohnya seperti apa ya? Nah, kita lihat bersama-sama, kita saksikan ansambel musik sejenis. Mohon bersabar sebentar ya. Karena semuanya. Oke, tadi sudah nemu ini nah. Gara-gara ke close dengan sendirinya jadinya hilang. Tadi sudah Bu Wida siapkan. Nah, silakan ini diperhatikan, disimak. Ini juga anak-anak SMA yang memainkan alat musik ansambel sejenis. Alat musiknya yang digunakan adalah pianika. Mereka tidak hanya satu orang, tapi rombongan, lebih dari satu. Oke, silakan disimak.
itu tadi penampilan dari alat musik sejenis, yaitu alat musik pianika. Betul sekali. Sekarang kita lihat yang alat musik recorder. Kita coba lihat ya. Nah, ini contoh anak SD memainkan alat musik. Oke, mohon maaf ini tidak hanya recorder, tapi pianika ternyata pianika, gitar di sini. Ini pengganti alat musik ritmis namanya fagot. Ini biola. Ini adalah alat musik untuk ansambel campuran. Oke, begitu anak-anak. Semoga video yang Bunda tampilkan menambah wawasan, menambah pengetahuan tentang ansambel musik sejenis dan musik campuran. Semoga nanti ketika tatap muka kita bisa membuat pertunjukan seperti itu, anak-anak bisa menampilkan bakat bermusiknya masing-masing, bisa lebih dari yang video Bunda tampilkan. Pokoknya anak-anak paham terlebih dahulu apa itu ansambel musik, pengelompokan berdasarkan penyajian, berdasarkan fungsinya, anak-anak sudah mengetahuinya. Begitu ya anak-anak. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dan tutur kata video dalam menampilkan video pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.